Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan anggota Rizky Saldiat saya sendiri dengan NIM D0211026, Ina Zafira dengan NIM D0211524 dan Nurul Mufrika dengan NIM D0211527. Di sini kami akan mempresentasikan ide proposal kami yaitu usaha pengembangan alat-alat IoT untuk pengelolaan bank sampah. Bagian pertama yaitu pendahuluan, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang kami mengambil judul ini yaitu bank sampah merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan mempromosikan kesadaran lingkungan masyarakat. Bank sampah sendiri pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2008 oleh Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi. Saat itu, salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah jumlah sampah yang semakin meningkat setiap harinya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah, serta gangguan kesehatan masyarakat. Pengembangan alat IoT ini untuk bank sampah merupakan respon atas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah yang masih bersifat konvensional dan kurang efisien. Dengan adanya teknologi IT, pengelolaan sampah di Indonesia dapat dilakukan secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem informasi yang ada. Alat IoT dapat membantu memonitoring jumlah dan jenis sampah yang masuk dan keluar dari bank sampah, serta memudahkan proses pengolahan dan penjualan sampah kepada pihak pengumpul atau industri daur ulang. Selain itu, pengembangan alat IoT juga memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dengan memberikan akses informasi dan intensif yang lebih mudah dan transparan. Oleh karena itu, pengembangan alat IoT untuk bank sampah merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kinerja bank sampah dan mendorong kesadaran lingkungan di masyarakat. Rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang kami ambil. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas pengelolaan sampah di bank sampah yang masih bersifat konvensional dan belum menggunakan teknologi IoT. Selanjutnya adalah bagaimana pengaruh penggunaan alat IoT dalam pengelolaan bank sampah di bank sampah terhadap efisiensi dan keakuratan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Ketiga, ada bagaimana peran alat IoT dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dan mempromosikan kesadaran lingkungan. Apa-apa saja kendala yang muncul dalam pengembangan dan implementasi alat IoT untuk bank sampah, serta bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas pengolahan sampah di bank sampah dengan menggunakan alat IoT. Ada 4 identifikasi peluang usaha yang dapat kami uraikan. Yang pertama adalah pembuatan dan penjualan alat IoT untuk bank sampah, termasuk pengembangan software dan hardware yang diperlukan, penyediaan jasa pengelolaan berbasis teknologi IoT untuk bank sampah, penyediaan layanan manajemen data dan analitik untuk bank sampah yang dapat membantu dalam mengelola data sampah dan memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan pengelolaan sampah. Peluang untuk berinvestasi pada perusahaan yang mengembangkan alat IoT untuk bank sampah atau bank sampah yang sudah mengelola teknologi IoT yang memiliki prospek pertumbuhan yang baik di masa depan. Berdasarkan uji kelayakan usaha yang telah kami lakukan, ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah analisis pasar. Melakukan studi pasar untuk mengetahui potensi pasar alat-alat IoT yang digunakan dalam pengelolaan bank sampah. Analisis teknis, mengevaluasi kecanggihan teknologi dan memastikan kebutuhan teknis untuk mengembangkan alat-alat IoT yang digunakan dalam pengelolaan bank sampah. Analisis keuangan, menyusun proyeksi keuangan untuk mengetahui potensi pendapatan dan biaya operasional. Analisis legal, melakukan analisis regulasi dan lisensi yang dapat diperlukan untuk pengembangan alat-alat IoT, serta memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Analisis risiko, mengevaluasi risiko kesulitan yang mungkin terjadi dalam pengembangan dan pemasaran alat-alat IoT tersebut. Analisis manajemen, menentukan manajemen yang tepat untuk pengembangan dan pemasaran alat-alat IoT tersebut, dan analisis dampak sosial dan lingkungan, mengevaluasi dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat dan lingkungan sekitar dari pengembangan alat-alat IoT yang ditujukan untuk pengelolaan bank sampah, serta memastikan bahwa proyek tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Bagian selanjutnya adalah luaran program yang diharapkan. Pertama, luaran program produk dan teknologi yang dihasilkan adalah alat-alat IoT yang dapat membantu pengelolaan bank sampah. Kedua, dalam hal keuntungan bisnis,
program ini diharapkan dapat memberikan keuntungan finansial yang signifikan melalui penjualan alat-alat IoT tersebut. Ketiga, dalam aspek sosial dan lingkungan, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Manfaat program pertama, manfaat program ini adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengolahan bahan sampah. Dengan alat-alat IoT yang dapat memonitoring dan mengatur proses pengumpulan sampah dan pengolahan limbah. Pengolahan bank sampah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Kedua, manfaat program ini adalah menciptakan lapangan kerja baru, baik dalam proses pengembangan, produksi, maupun pemasaran produk. Ketiga, manfaat program ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah yang baik dengan alat-alat IoT yang membantu memonitor dan mengatur proses pengumpulan sampah dan pengolahan limbah, maka pengolahan sampah yang dilakukan dengan lebih baik dan efektif. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah yang baik dan ramah lingkungan, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan lingkungan dan ramah lingkungan. Keempat, manfaat program ini adalah mengurangi dampak negatif sampah dan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dengan pengolahan sampah lebih baik, dapat mengurangi dampak negatif sampah pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi pengelolaan bank sampah, masyarakat, dan lingkungan, sehingga layak untuk direalisasikan. Selanjutnya untuk gambaran umum rencana usaha, saya serahkan ke Nurul Muflika. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai gambaran umum rencana usaha. Nah, di sini ada aspek manajemen, di mana aspek manajemen ini terbagi atas 4, yaitu struktur organisasi dan pengelolaan tim, rencana strategis bisnis, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam. Mengenai yang pertama, yaitu struktur organisasi dan pengelolaan tim, dalam aspek manajemen itu perlu ditentukan struktur organisasi ini dan pengelolaan tim yang tepat untuk memastikan keberhasilan program. Hal ini meliputi penentuan tugas dan tanggung jawab setiap anggota tim, serta struktur organisasi yang tepat agar komunikasi dan koordinasi antar tim ini dapat dilakukan dengan baik. Nah, yang kedua itu rencana strategis bisnis. Dalam aspek manajemen juga mencakup penyusunan rencana strategis bisnis yang jelas dan terukur. Rencana ini mencakup visi dan misi bisnis, target pasar, analisis SWOT, strategi pemasaran, dan strategi pengembangan produk. Dengan adanya rencana strategis bisnis ini dapat memudahkan pengambilan keputusan dan memastikan keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Yang ketiga, mengenai pengelolaan keuangan. Di dalam aspek manajemen juga mencakup pengelolaan keuangan yang baik dan terkontrol. Hal ini meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan kas, pembukuan, dan pelaporan keuangan yang tepat dan teratur. Pengelolaan keuangan ini yang baik dapat memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang dan membantu memperoleh kepercayaan dari investor dan pihak terkait lainnya. Lanjut yang keempat mengenai aspek manajemen, yaitu pengelolaan sumber daya manusia. Di dalam aspek manajemen juga mencakup pengelolaan ini sebab dia terarah. Nah, hal ini meliputi seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, manajemen kinerja, serta program insentif dan penghargaan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan lingkungan kerja yang positif. Bagian kedua dari gambaran umum rencana usaha ini yaitu tentang aspek keuangan. Nah, bagian-bagian dari aspek keuangan itu ada berapa? Yaitu yang pertama,
biaya pengembangan alat-alat IoT. Nah, di biaya ini ia mencakup biaya pengadaan komponen, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pengembangan alat-alat IoT. Yang kedua yaitu biaya operasional. Di biaya operasional ini ia mencakup biaya listrik, biaya internet, biaya sewa tempat, biaya pengiriman produk ke pelanggan, dan biaya pemeliharaan peralatan dan infrastruktur. Yang ketiga, biaya pemasaran. Di biaya pemasaran ini mencakup beberapa biaya, yaitu biaya promosi, biaya iklan, dan biaya pemasaran online untuk memperkenalkan produk ke pasar dan memperoleh pelanggan. Yang keempat, pendapatan. Di pendapatan ini, ia bisa didapat dari penjualan alat-alat IoT dan jasa pengelolaan bank sampah yang menggunakan alat-alat tersebut. Selain itu, pendapatan bisa diperoleh dari penjualan data dan analisis yang dihasilkan oleh alat-alat IoT untuk memperbaiki pengelolaan bank sampah. Nah, bagian kelima dari aspek keuangan itu ada pembayaran gaji dan honorarium, di mana pembayaran gaji dan honorarium ini merupakan biaya rutin yang harus dibayarkan kepada karyawan dan tenaga ahli yang terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan program. Bagian ketiga dari rencana umum yaitu aspek pemasaran. Nah, di dalam aspek pemasaran ini untuk mengembangkan alat-alat IoT itu alat-alat IoT terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjangkau target pasar yang telah ditentukan. Pertama, dapat dilakukan promosi melalui media sosial dan pemasaran digital yang lebih efektif dan efisien, seperti website dan aplikasi mobile. Nah, selain itu, pameran dan acara pameran yang dapat diikuti untuk menunjukkan produk dan teknologi IoT kepada calon pelanggan. Langkah selanjutnya ialah menawarkan produk dengan harga yang kompetitif dan terjangkau bagi pelanggan. Di samping itu, kita memberikan layanan purna jual yang memadai dan memberikan jaminan kualitas produk untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Dalam hal ini, kerjasama dengan mitra atau bank sampah yang telah ada dapat dilakukan untuk memperluas jaringan pasar. Dan untuk mencapai target pasar yang lebih luas, produk dapat dijual secara online melalui platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia. Selain itu, pelatihan dan edukasi tentang pengelolaan bank sampah dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan, serta memperkenalkan alat-alat IoT untuk pengelolaan bank sampah. Dengan demikian, target pasar dapat lebih terjangkau dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah dapat ditingkatkan. Bagian keempat dari rencana umum yaitu deskripsi sektor industri. Nah, pendeskripsiannya tentang sektor industri ini menjadi fokus dalam proposal. Sektor industri dalam proposal ini adalah sektor pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah salah satu sektor industri yang saat ini sedang berkembang dan memiliki potensi yang cukup besar di Indonesia. Saat ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan, sehingga peluang bisnis di sektor ini semakin terbuka lebar. Dalam industri pengelolaan sampah, terdapat beberapa segmen pasar yang dapat dijadikan target, seperti pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan sampah komersial, pengelolaan sampah medis, dan pengelolaan sampah industri. Namun dalam proposal yang kami buat ini itu kita fokus
akan diarahkan pada pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan sampah komersial. Nah, target pasar untuk pengelolaan sampah rumah tangga adalah masyarakat umum yang tinggal di daerah perkotaan. Sedangkan untuk pengelolaan sampah komersial, target pasar adalah pelaku usaha seperti restoran, kafe, toko, dan perusahaan yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Strategi pemasaran yang akan dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan mengedukasi mengenai keuntungan dari pengelolaan sampah yang baik untuk lingkungan dan juga finansial. Selain itu juga akan dilakukan promosi melalui media sosial dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi yang terkait dengan pengelolaan sampah. Kelima, kita melakukan evaluasi risiko. Nah, beberapa evaluasi risiko yang mungkin terjadi dalam tahap pengembangan alat-alat IoT pengelolaan bank sampah ini ada yang pertama, risiko keamanan data. Nah, di dalam risiko keamanan data, pengumpulan dan pengiriman data melalui alat IoT bank sampah dapat membuka celah keamanan, terutama jika data yang dikumpulkan adalah data pribadi pelanggan bank sampah. Nah, yang kedua yaitu risiko ketergantungan pada teknologi. Risiko ini di mana alat IoT bank sampah bergantung pada teknologi seperti jaringan internet, server, dan perangkat lunak. Jika ada gangguan pada teknologi ini, maka alat IoT bank sampah tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, risiko perubahan regulasi. Nah, risiko ini, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi penggunaan alat IoT bank sampah. Yang keempat, risiko yang akan terjadi yaitu risiko kegagalan produk, di mana produk alat IoT bank sampah mungkin mengalami kegagalan dalam hal desain, fungsionalitas, dan kualitas yang dapat menghambat penerimaan pasar. Resiko yang kelima yaitu resiko persaingan. Nah, di balik resiko ini, persaingan dari produk sejenis atau teknologi baru dapat mengurangi permintaan terhadap alat IoT bank sampah. Namun, kita juga dapat melakukan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Kita dapat melakukan pertama, pengujian dan evaluasi yang ketat selama pengembangan untuk memastikan keamanan data dan kualitas produk. Kedua, diversifikasi sumber daya teknologi untuk menghindari ketergantungan pada suatu teknologi tertentu. Ketiga, menjamin hubungan yang baik dengan pemerintah dan mendapat persetujuan regulasi untuk menghindari risiko perubahan regulasi yang tiba-tiba. Yang keempat itu mengembangkan produk yang inovatif dan berkualitas tinggi untuk memenangkan persaingan. Yang terakhir, melakukan survei pasar dan analisis persaingan secara teratur untuk memperbarui strategi pemasaran dan mengantisipasi risiko persaingan. Bagian ke-6 dari rencana usaha yang kami jalankan yaitu peluang bisnis. Nah, di sini ada beberapa potensi peluang bisnis. Yang pertama, potensi pasar yang besar, di mana bank sampah telah banyak berdiri di Indonesia dan jumlahnya terus bertambah setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 2015 sampai 2020, jumlah bank sampah di Indonesia meningkat dari 1.966 unit menjadi 10.742 unit. Ini diketahui dalam sumber Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar
untuk pengembangan alat IoT bank sampah. Yang kedua, dukungan kebijakan pemerintah. Nah, dukungan kebijakan pemerintah ini telah memberikan dukungan terhadap pengembangan bank sampah melalui beberapa kebijakan, seperti Pergub DKI Jakarta nomor 142 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dukungan kebijakan ini memperkuat peluang bisnis pengembangan alat untuk IoT bank sampah. Ketiga, kebutuhan akan inovasi teknologi. Di era digital seperti sekarang ini, teknologi IoT menjadi semakin penting dalam memudahkan berbagai proses dan kegiatan. Penggunaan alat IoT pada bank sampah dapat membantu mempermudah pengelolaan sampah dan memberikan nilai tambah bagi para nasabah bank sampah. Yang keempat, ketersediaan sumber daya manusia dan material. Di Indonesia memiliki sumber daya manusia dan material yang cukup untuk mendukung pengembangan alat IoT bank sampah, seperti para insinyur, teknisi, dan ahli teknologi informasi yang dapat membantu dalam pengembangan alat, serta bahan-bahan yang dibutuhkan untuk alat IoT bank sampah. Kelima, potensi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Penggunaan alat IoT bank sampah dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah. Dengan demikian, bank sampah dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan sampah kepada pihak ketiga. Lanjut, untuk bab ketiga dilanjutkan oleh Ines Safira. Oke, baik. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 3. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu Nurul Muflihah. Nah, bab 3, metode pelaksanaan. Yang pertama itu adalah tahap praproduksi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu adalah perencanaan produksi. Nah, di tahap ini mencakup perencanaan terkait bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan, serta penyusunan rencana produksi dan jadwal waktu produksi. Yang kedua adalah perencanaan bahan baku. Tahap ini meliputi pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi alat-alat IoT, seperti sensor, modul komunikasi, dan perangkat keras lainnya. Bagian ketiga yaitu pengujian prototipe. Tahap ini meliputi pengujian prototipe alat-alat IoT yang sudah dibuat untuk memastikan bahwa alat tersebut berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Bagian keempat adalah pengembangan desain. Tahap ini meliputi pengembangan desain produk yang meliputi antarmuka penggunaan dan desain fisik dari alat-alat IoT. Kelima, pemilihan vendor. Tahap ini meliputi pemilihan vendor atau pemasok yang akan menyediakan bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan untuk produksi alat-alat IoT. Pemilihan vendor harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk memastikan kualitas bahan baku dan peralatan yang dibeli. Bagian keenam, pemilihan tenaga kerja. Tahap ini meliputi pemilihan tenaga kerja yang akan terlibat dalam produksi alat-alat IoT. Tenaga kerja harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memproduksi alat-alat IoT dengan baik dan berkualitas. Nah, tahap praproduksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan lancar dan hasil produksi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Tahap ini juga memastikan bahwa biaya produksi dapat dikontrol dengan baik sehingga bisnis dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Bagian kedua yaitu tahap produksi. Yang pertama itu adalah pengadaan bahan baku. Setelah tahap praproduksi selesai, selanjutnya dilakukan pengadaan bahan baku yang sudah direncanakan sebelumnya. Bahan baku yang dibutuhkan harus disiapkan dengan jumlah yang cukup dan berkualitas baik. Bahan kedua adalah proses produksi. Proses produksi meliputi pembuatan alat-alat IoT yang sudah dirancang dan diuji sebelumnya. Tahap produksi ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati untuk menghasilkan produk yang berkualitas.
Bagian ketiga, pengujian produk. Setelah alat-alat IoT selesai diproduksi, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap produk yang dihasilkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Bagian keempat, verifikasi dan validasi produk. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar kualitas dan performa yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian kelima, penyimpanan dan distribusi. Setelah produk dihasilkan dan telah melalui tahap verifikasi dan validasi, selanjutnya produk disimpan dan didistribusikan ke tempat-tempat yang telah ditentukan sebelumnya, seperti toko online atau toko fisik yang menjual produk alat-alat IoT untuk pengelolaan bank sampah. Bagian ketiga, tahap pemasaran. Penentuan target pasar. Kami akan menentukan target pasar produk alat-alat IoT yang kami buat, yaitu bank sampah, pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan masyarakat umum. Bank sampah menjadi target pasar utama karena bank sampah membutuhkan alat-alat IoT untuk membantu pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Bagian kedua, penentuan strategi pemasaran. Kami akan menggunakan beberapa strategi pemasaran yang telah terbukti efektif untuk mencapai target pasar yang telah ditentukan. Strategi pemasaran tersebut antara lain pameran dan seminar, media sosial, iklan online. Nah, bagian ketiga, penentuan harga produk. Kami akan menentukan harga produk alat-alat IoT yang kompetitif dan sesuai dengan nilai tambah yang kami tawarkan. Harga tersebut harus dapat bersaing dengan produk sejenis yang sudah ada di pasaran. Kami juga akan memberikan diskon khusus untuk pembelian dalam jumlah besar. Bagian keempat, penentuan distribusi produk. Produk alat-alat IoT yang kami buat akan didistribusikan melalui beberapa saluran, seperti online shop, distributor, atau agent. Kami juga akan menawarkan layanan purna jual yang berkualitas kepada pelanggan kami, seperti perbaikan atau pergantian produk yang rusak. Bab keempat, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama itu adalah anggaran biaya. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama, biaya pengembangan produk. Biaya ini meliputi pengeluaran untuk riset dan pengembangan produk seperti biaya perangkat keras, perangkat lunak, pemrograman, pengujian produk, dan lain sebagainya. Estimasi biaya pengembangan produk sekitar 10 juta. Poin kedua yaitu biaya produksi. Biaya ini meliputi pengeluaran untuk produksi alat-alat IoT seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa tempat produksi, dan lain sebagainya. Estimasi biaya yang kami perlukan yaitu 50.000. Bagian ketiga, biaya pemasaran. Biaya ini meliputi pengeluaran untuk memasarkan produk seperti biaya iklan, biaya promosi, pengiriman, dan lain sebagainya. Estimasi biaya pemasaran sekitar 5 juta. Bagian keempat, biaya operasional. Biaya ini meliputi pengeluaran untuk menjalankan usaha sehari-hari seperti biaya listrik, air, internet, dan sebagainya. Estimasi biaya yang kami butuhkan untuk biaya operasional yaitu 5 juta. Bagian kelima, biaya manajemen. Biaya ini meliputi pengeluaran untuk mengatur dan mengelola usaha seperti biaya gaji karyawan, pelatihan karyawan, asuransi, dan lain sebagainya. Estimasi biaya manajemen per bulan sekitar 10 juta. Nah, jadwal kegiatan yaitu terbagi menjadi 3, tahap praproduksi, produksi, dan tahap pemasaran. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas materi yang disampaikan. Itulah tadi pemaparan proposal dari kelompok kami dengan judul Usaha Pengembangan Alat-alat IoT untuk Pengelolaan Bahan Sampah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.